pengen. Bisa gitu lagi pengen. Lagi mood ya sih. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da amma ba'du. Baiklah, segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita nikmat, diantaranya nikmat kesehatan serta waktu luang, sehingga kita semua masih diberi kesempatan untuk bisa berkumpul kembali dalam melaksanakan pembelajaran daring pada pertemuan kali ini. Baiklah, langsung aja kita lanjut materi kita, yaitu tentang pentingnya beriman terhadap uluhiyah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemarin kita terakhir kali sampai di nomor 3. Ahamiyatul imani bi uluhiyatillahi ta'ala. Yang ketiga, salis. Inna awwala wajibun ala kulli syakhsin huwa al-imanu bi uluhiyatillahi ta'ala. Inna awwala, Fon saya ulangin, anna bukan inna ya. Anna awwala wajibun, sesungguhnya kewajiban pertama, awwala wajibun ala kulli syakhsin, atas setiap manusia, ala kulli syakhsin, atas setiap manusia, huwa al-imanu bi uluhiyatillahi ta'ala, adalah beriman terhadap uluhiyah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kama jaa fi wasiyati kama jaa fi wasiyati an-nabiyyi wasiyatin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam li Mu'adz bin Jabalin. Kama jaa fi wasiyatin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana yang diwasiatkan Nabi sallallahu alaihi wasallam li Mu'adz bin Jabalin, kepada Mu'adz bin Jabal. Lamma arsalahu ilal yamani qailan lahu, saat ia diutus ke Yaman, yaitu saat
Mu'adz bin Jabal diutus ke Yaman. Ketika itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Inna kata ti kauman, Inna kata ti kauman, min ahlil kitabi, min ahlil kitabi, falyakun awwala ma tad'uhum ilaihi syahadatu an la ilaha illallahu Inna kata ti kauman, sesungguhnya engkau akan datang kepada kaum. Inna kata ti kauman, sesungguhnya engkau akan datang kepada kaum. Min ahlil kitabi, dari kalangan ahli kitab. Falyakun awwala ma tad'uhum, karena itu pertama kali yang hendak engkau serukan ilaihi, kepada mereka, falyakun awwala ma tad'uhum ilaihi, karena itu pertama kali yang hendaknya engkau serukan kepada mereka adalah syahadatu alla ilaha illallah, bersaksi bahwa tidak ada sesembahan yang hak kecuali Allah. Nah, jadi di poin ketiga ini merupakan salah satu pentingnya beriman terhadap uluhiyah Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya beriman terhadap uluhiyah Allah Subhanahu wa taala merupakan kewajiban pertama atas setiap manusia. Beriman terhadap uluhiyah Allah Subhanahu wa taala merupakan kewajiban pertama atas setiap manusia. Ini terbukti dari sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika itu, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mewasiatkan kepada Mu'adz bin Jabal. Ketika itu Mu'adz sedang diutus untuk pergi ke Yaman. Nah, Nabi mengatakan kepada Mu'adz, sesungguhnya engkau akan datang kepada kaum dari kalangan ahli kitab. Karena itu pertama kali yang hendaknya engkau serukan kepada mereka adalah bersaksi bahwasannya tidak ada sesembahan yang hak kecuali Allah. Nah, ini membuktikan bahwasannya beriman terhadap uluhiyah Allah Subhanahu wa taala merupakan kewajiban pertama bagi setiap manusia. Beriman terhadap uluhiyah Allah Subhanahu wa taala artinya kita menjadikan Allah sebagai satu-satunya sesembahan dan tidak menyekutukannya.
tidak menjadikan sesuatu pun selain Allah sebagai tandingan. Dalam arti kita tidak berbuat kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ai ud'uhum ila ifradillahi bijami'in anwa'il ibadah. Ai maksudnya ud'uhum, engkau mengajak mereka, hendaknya engkau mengajak mereka ila ifradillahi, untuk mengesahkan Allah bijami'in anwa'il ibadah, dalam berbagai bentuk ibadah. Nah, jadi maksud perkataan Nabi di sini ialah dari Nabi mengatakan hendaknya engkau menyerukan kepada mereka bahwa bersaksi bahwa tidak ada sesembahan yang hak kecuali Allah. Maksud dari perkataan Nabi ini ialah hendaknya engkau mengajak mereka, yakni mengajak dari ahli kitab tersebut, dari umat yang berasal dari ahli kitab tersebut, untuk mengesahkan Allah dalam berbagai bentuk ibadah. Berarti harus mempersembahkan segala bentuk ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi Ustazah ingatkan lagi, kita hanya boleh mempersembahkan segala bentuk ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibadah sekecil apapun itu harus kita persembahkan hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala semata. Kemudian kita lanjut yang dal. Makna la ilaha illallah. Makna dari la ilaha illallah. Hadhil kalimatil azimati hiya awwala wajibun ala kulli syakhsin. Kalimat yang agung ini hiya awwala wajibun ala kulli syakhsin, adalah sesuatu yang pertama kali diwajibkan atas manusia. Kalimat yang agung ini maksudnya ialah kalimat la ilaha illallah adalah sesuatu yang pertama kali diwajibkan atas manusia. Kama annaha akhara wajibun. Kama annaha akhara wajibun. Faman mata ala hadhil kalimati fahuwa min ahlil jannah. Maka barang siapa yang mati
di atas kalimat ini, ala hadhil kalimah, fahuwa min ahlil jannah. Berarti ia termasuk penghuni surga. Kama qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man mata wa huwa ya'lamu an la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa yang meninggal wa huwa ya'lam, dan dia meyakini an la ilaha illallah, bahwa tidak ada sesembahan yang hak kecuali Allah, dakhalal jannah, niscaya ia akan masuk surga. Hadis riwayat Muslim. Walidha fa inna wujubah ma'rifati la ilaha illallah a'zamul wajibati wa ahammuha. Karena itu, wujub ma'rifah la ilaha illallah, kewajiban mengetahui la ilaha illallah, a'zamul wajibati wa ahammuha, adalah kewajiban yang paling agung dan paling penting. A'zamul wajibati wa ahammuha adalah kewajiban yang paling agung dan paling penting. Wa makna la ilaha illallah, dan makna dari la ilaha illallah adalah la ma'budah bihaqqin illallahi wahdah. Dan makna dari la ilaha illallah adalah tidak ada sesembahan, la ma'budah, tidak ada sesembahan, bihaqqin, yang berhak disembah, illallahi wahdah, kecuali Allah subhanahu wa ta'ala semata. Fahuwa,
nafyul ilahiyati nafyun al ilahiyati afan sesalangin fahuwa nafyu al ilahiyati nafyul ilahiyati ia menghapuskan ia menghapuskan fahuwa nafyul ilahiyati amma siwallahi tabaraka wa ta'ala. Ia menghapuskan segala bentuk sesembahan amma siwallah kecuali Allah tabaraka wa ta'ala. Wa itsbatuha kullaha lillahi wahdahu la syarika lahu dan menetapkan bahwa penyembahan atau bahwa ibadah itu hanya milik Allah semata, la syarika lahu dan tidak ada sekutu baginya. Nah, jadi hadhil kalimatil azimah hiya awwal wajibun ala kulli syakhsin. Kalimat yang agung ini maksud dari kalimat yang agung ini adalah kalimat la ilaha illallah ini merupakan sesuatu yang pertama kali diwajibkan atas manusia. Sebagaimana ia juga merupakan kewajiban yang terakhir bagi seorang muslim. Jadi kalimat la ilaha illallah ini merupakan kewajiban yang pertama dan kewajiban yang terakhir bagi seluruh umat muslim. Ulangin, kalimat la ilaha illallah ini merupakan kalimat yang pertama kali dan kalimat yang terakhir kali yang diwajibkan bagi seseorang, yang diwajibkan atas manusia. Jadi barang siapa yang mati di atas kalimat ini, maksudnya barang siapa yang mati dalam keadaan mempercayai kalimat ini, maka ia termasuk penghuni surga. Sebagaimana sabda Nabi SAW, man mata wa huwa ya'lamu an la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa yang meninggal dunia dan meyakini bahwa tidak ada sesembahan yang hak kecuali Allah, niscaya ia akan masuk surga. Nah, jadi jika seseorang meninggal dalam keadaan dia meyakini kalimat la ilaha illallah ini, dia meyakini bahwasannya tidak ada yang berhak disembah secara hak melainkan hanya Allah Subhanahu wa ta'ala semata, maka ia merupakan penghuni surga. Maka ia termasuk penghuni surga.
Walidha fa inna wujuba ma'rifati la ilaha illallah a'zamul wajibati wa ahammuha. Karena itu, kewajiban untuk mengetahui la ilaha illallah, kewajiban kita untuk mengetahui la ilaha illallah ini merupakan kewajiban yang paling agung dan paling penting. Artinya kita harus benar-benar meyakini kalimat la ilaha illallah ini. Karena itu merupakan kewajiban atas seluruh umat manusia. Wa makna la ilaha illallah, dan makna dari la ilaha illallah, makna dari perkataan la ilaha illallah, la ma'buda bihaqqin illallahi wahda. Tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah semata. Tidak ada yang boleh disembah melainkan hanya Allah semata. Fahuwa nafyul ilahiyyati amma siwallahi tabaraka wa ta'ala. Ia menghapuskan segala bentuk sesembahan selain Allah. Wa isbatuha kullaha lillahi wahdahu la syarikalah, dan menetapkan bahwa penyembahan ibadah itu hanya milik Allah semata, tidak ada sekutu baginya. Nah, jadi makna dari kalimat la ilaha illallah ini adalah tidak ada sesembahan yang berhak disembah secara benar melainkan hanya Allah Subhanahu wa ta'ala semata. Dan tidak ada sesembahan selain hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala saja. Dan mempersembahkan seluruh bentuk ibadah itu hanya kepada Allah semata. Kita lanjut. Fama'nal ilah fama'nal ilahi huwa al-ma'bud. Dan makna dari ilah adalah al-ma'bud, yang disembah. Faman ubida syai'an Alhamdulillah. Faman abada, bukan ubida. Faman abada syai'an faqad ittakhadhahu ilahan min dunillahi. Wa jami'un dzalika batilun illa ilahun wahidun wa huwa Allahu wahdah. Nah, insyaallah akan kita lanjutkan di pekan depan.
Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.